Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai bersama ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendengar kisah dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ketika kita mendengar kisah-kisah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menambah kedekatan kita kepada beliau, menambah gambaran kehidupan beliau kepada kita, karena beliau adalah junjungan kita, suri tauladan kita. Mustahil kita bisa meneladani beliau kalau kita tidak tahu detail kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan, dan kita masih pada sesi pergaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucu-cucu beliau radhiyallahu taala anhu. Judul pengajian kita kali ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik cucu ataupun anak beliau untuk menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Pendidikan tentang masalah halal dan haram itu dimulai ketika anak masih kecil. Orang tua tentunya harus belajar tentang halal dan haram, ya kan? Ngaji selain berisi tentang motivasi, harusnya berisi tentang masalah halal dan haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Walaupun terkadang membosankan, Pak. Kabeh dilarang sih. Ya kan? Wah, kayak temen ini. Nah, memang ada buku yang judulnya kumpulan-kumpulan hal-hal yang dilarang, tebel, Pak, pandel. Berarti isinya banyak, Pak, banyak. Nah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali tamratan min tamri sadaqah. Ceritanya, cucu beliau yang namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu mengambil kurma sedekah, Pak. Faja'alaha fihi. Kemudian dia letakkan di mulutnya. Kira-kira mau apa, Pak? Mau dimakan, Pak. Kurma, panganan. Jangan mau dimakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kih. Beliau mengatakan, buang. Irmi biha, buang itu kurma. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Tidakkah engkau tahu, wahai cucuku, kalau kita itu keluarga besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan sedekah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan mengambil kurma sedekah. Sedekah itu adalah pemberian kepada orang lain karena kasihan dan ingin pahala, Pak. Uang kayaknya melas temen, tak duit lah. Sedekah ini namanya, ya kan? Ada dalam agama kita istilahnya hadiah. Hadiah bukan dapat hadiah paling menang atau apa, bukan. Itu hadiah dalam bahasa Indonesia. Ini hadiah dalam istilah syar'i, dalam istilah bahasa Arab. Hadiah adalah pemberian kita kepada orang yang bukan miskin, bahkan mungkin strata ekonominya lebih di atas kita. Pemberian kita itu tujuannya untuk menambah kerakatan hubungan. Saya mau kasih hadiah kepada Pak Sis misalkan. Apa itu? Sebuah pena. Ini hadiah, bukan sedekah. Lah ini Nabi SAW mengatakan tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah sama kalian, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Nah,
Nabi SAW nggak boleh makan harta sedekah karena harta sedekah itu kotoran. Sedekah, zakat, min ausakhin nas, kotoran harta-harta manusia. Nabi itu orang yang mulia, keluarganya ahlul bait juga orang yang mulia, tidak layak untuk menerima kotorannya manusia. Kotorannya harta, Pak, bukan kotoran yang itu. Nah, Nabi tidak berdalih. Hasan kan saya bayi, saya cilik, orang apa-apa makan harta sedekah. Tidak seperti itu. Nabi SAW tetap meminta kepada Al Hasan bin Ali untuk membuang kurma sedekah tadi dengan menjelaskan. Biasanya orang kalau nyuruh anak-anak itu cuma nyuruh, nggak dijelaskan alasannya. Melarang, hanya melarang, tidak jelaskan alasannya. Pendidikan Nabi SAW itu menyuruh atau melarang dengan menjelaskan alasannya, sehingga anak itu terbiasa berpikir. Amma alimta anna lana khulus sadaqah. Apakah mbak tahu bahwa kami itu keluarga besarnya Muhammad tidak makan harta sedekah? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini tugasnya orang tua, Pak. Tugasnya orang tua mendidik halal dan haram kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu dari kecil sudah terbiasa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Ketika sudah gede, nggak kaget, tidak kaget. Dan ini mirip dengan hadis Nabi SAW ketika beliau mengarahkan kita sebagai umatnya untuk mendidik anak sholat dari kecil, Pak. Tapi bukan dari balita, Pak. Beliau SAW mengatakan muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat kapan? Ketika umur mereka sudah genap 7 tahun. Jadi ketika umur anak sudah genap 7 tahun, kita selaku wali, bapaknya, ibunya, atau pamannya harus mulai nyuruh mereka sholat. Hanya disuruh saja, Pak. Orang gelem ya wis. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ayo mas sholat. Ini kan anak saya punya anak 7 tahun. Kalau sudah saya suruh, ayo mas sholat. Enggak mau lagi. Ya sudah, gugur. Juga kalau nggak mau jangan dibully. Kowe kon sholat malah saya pola, nggak boleh seperti itu. Kita tugasnya hanya nyuruh dia sholat, ya kan? Sampai kapan? Sampai umur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri. Pukul dia ketika tidak mau sholat, ketika sudah sempurna umur 10 tahun. Baru dipukul. Pukulnya bukan digambar, Pak, ya ditabok, Pak, di bagian-bagian yang tidak sensitif, ya kan? Nggak boleh mukul wajah, nggak boleh mukul wajah. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan mereka di tempat tidur, nggak boleh tidur bareng-bareng ketika sudah berumur 10 tahun. Bayangkan jenengan, Pak, anak-anak dari kecil, dari umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Subuh disuruh sholat, duhur suruh sholat, maghrib suruh sholat, sampai isya disuruh sholat, iya kan? Ini berlangsung kapan? Sampai kapan, Pak? 3 tahun. Bayangkan 3 tahun. Berarti dari rentang waktu 7 tahun sampai 10 tahun, berapa kali nyuruh sholat, Pak? Pinten, Pak? Kira-kira? Sudah saya hitung, Pak. Saya juga mau hitung. Ya kan? Kadang-kadang orang tua gini, Pak. Wis tak kongkon sholat bocah tapi males. Pengen pinten, Bu? Nambah ping 3. Nah, baru 3 kali sudah menyerah. Pendidikan kita dalam masalah sholat, karena sholat itu berat, sehari 5 kali, Pak. Banyak orang yang gagal di situ, ya kan? Kaum muslimin yang sholatnya full 5 kali sehari itu kira-kira berapa persen, Pak? Saya pernah
ada survei yang full sholatnya tidak sampai 30% dari kaum muslimin. Ya kan? Berat. Kalau tidak dari kecil, ngerti-ngerti nek sudah besar, abot. Ya kan? Nah sekarang banyak anak muda yang nggak sholat, kenapa? Mungkin dari kecil itu kurang perhatian dari orang tuanya. Mungkin orang tua juga orang sholat. Bahaya ini. Bahaya. Ini memprihatinkan yang seperti ini. Dalam satu hari disuruh sebanyak 5 kali. Ini kalau satu orang, bayang kalau bapak ibunya, ya kan? Berarti sedino 10 kali dengar kata-kata le sholat, mas sholat, dek sholat, mbak sholat, ya kan? Dalam setahun kalikan 365 hari. Dalam setahun 5 kali 365, berarti ada 1825 kali. Ini sudah saya hitung Pak, nanti aja, insya Allah benar. Nah, ya kan? Insya Allah benar. 1825 kali disuruh sholat. Ya kan? Selama 3 tahun Pak, selama 3 tahun. Kalikan 3, 1825 kali 3, ketemu nih 5475 kali perintah untuk sholat. Bayangkan, ya kan? Jadi sholat itu karena berat, latihannya lama. Latihannya lama. 10 tahun, anak 10 tahun itu belum wajib karena dia belum balik. Ya kan? Anak 10 tahun belum wajib Pak. Sholat waktu wajib kapan? Ketika umurnya sudah balik. 15 tahun kah? Yang sudah mimpi basah itu baru wajib. Ya kan? Tapi dari kecil Pak, anak disuruh sholat, biar apa? Biar ketika besar dia tidak kaget, sudah biasa. Dan meninggalkan hal yang haram juga seperti itu. Ya kan? Jangan biasakan anak berdusta. Jangan sampai anak membuli temannya. Jangan sampai anak berbohong. Itu dari kecil pendidikannya. Jangan masih anak-anak, masih anak-anak. Nanti sudah dewasa, mungkin biar oleh kok. Ya kan? Dari dulu boleh. Baik ini. Nabi Muhammad SAW menjaga anak-anak beliau dari hal yang haram. Baik. Kemudian berikutnya, anak itu bisa menjadikan seorang menjadi penakut dan menjadikan seorang itu bisa pelit. Di zaman ketika masih ada jihad fisabilillah, ya sekarang masih ada, tapi di tempat-tempat tertentu. Di tempat kita Allah tidak bukakan pintu jihad fisabilillah. Orang mau jihad mikir, aku mati anaknya karo sopo sing ngempani. Ya ada, insya Allah ada. Jadi kalau saya meninggal, anak-anak siapa yang memperhatikan, siapa yang ini? Dia mikir, tidak jadi jihad. Anak-anak bisa menjadikan pelit. Kenapa? Nanti kalau ini saya berikan kepada masjid atau berikan kepada pesantren, ini menunggu bocah bayalah. Tuku dolanannya bocah, atau untuk beli makanannya bocah, atau untuk yang lainnya. Jadi orang itu pelit, tidak jadi untuk berinfak. Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan oleh Ya'la al-Amiri, anahu qala, dia mengatakan, Ja'al Hasan wal Husain, Hasan dan Husain itu datang, yas'ayani ilan Nabi SAW fadhammahuma ilaihi, datang berjalan sambil berlari, ya kan? Kemudian Nabi SAW memeluk mereka berdua. Waqala, beliau mengatakan, innal walada mabakhalatun majbanatun, bikin pelit, bikin takut. Bikin pelit, bikin takut. Dan ini termasuk salah satu fitnah dari anak. Ya kan? Fitnah dari anak. Kan Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah, ya kan? Maksudnya apa? Karena cinta kepada anak, seorang bisa menjadi pelit dalam mengeluarkan harta dan takut menghadapi bahaya atau kematian demi menjaga keselamatan mereka. Ya, ini. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada cucu-cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta beliau itu luar biasa Pak kepada umatnya, apalagi kepada cucu-cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan, Abu Hurairah ini Pak, suatu hari aku tuh keluar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari. Beliau tidak berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara kepada beliau. Ya. Menengan Pak, diam, ya, nggak ada yang berbicara. Sampai kami ke pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Setelah itu beliau kembali menuju rumah Fatimah, anaknya beliau, putri beliau. Beliau berkata, asam maluka, apakah si kecil ada di situ? Apakah si kecil ada di situ? Maksudnya adalah Al Hasan. Ketika itu Al Hasan sedang dimandikan oleh ibunya, dimandikan, didandani, dikasih wangian, dikasih kalung. Setelah itu Al Hasan keluar rumah, berlari menyambut kakeknya. Ketika bertemu berdua langsung berpelukan Pak, dengan penuh kasih dan cinta. Biasa kakek sama cucunya ketemu dipeluk, masya Allah. Ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahbibhu wa ahbib man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada anak ini, maka cintailah dia, dan cintailah orang yang cinta kepada Al Hasan. Ya kan? Kawan jenengan dengan hadis ini, apa yang jenengan alamkan Pak? Cinta kepada Al Hasan. Minimal diucapkan atau batin dalam hati, ya Allah, saya cinta kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Nabi cinta, dan Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada Al Hasan serta mencintai orang yang cinta kepada Al Hasan. Makanya Pak, setelah mendengar hadis ini, Nabi mengatakan seperti itu. Abu Hurairah yang ketika itu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkomentar, "Fama kana ahadun ahabbu ilayya minal Hasan ibn Ali ba'dama qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala." Setelah itu tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Al Hasan bin Ali. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan apa yang beliau ucapkan tadi. Jadi langsung Pak, Abu Hurairah ingin mempraktekkan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya Allah, aku tuh cinta kepada Hasan, maka cintailah dia, dan cintailah orang yang mencintai Al Hasan. Dan Nabi Abu Hurairah di sini ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mencintai Al Hasan. Seorang mukmin Pak, dia cinta kepada apa yang dicintai Nabi SAW, benci dengan perkara yang dibenci oleh Nabi SAW. Dan ini prinsip, seharusnya ini menjadi prinsip hidupnya seorang muslim. Karena apa? Nabi kita adalah panutan kita. Naif kalau seandainya kita menjadikan apa yang beliau cintai tidak kita sukai, apa yang beliau benci justru kita sukai. Naif sekali. Jadi panutan nih. Tapi apa yang dibenci malah disenangi. Apa yang disunahkan, yang disukai malah ditinggalkan. Seperti itu. Kecintaan kita itu mengikuti kecintaan orang yang kita cintai. Misalkan Pak, jenengan bojone jenengan. Dibagi suka parfum. Contohnya apa? Malaikat subuh Pak. Ada nggak parfum malaikat subuh? Atau seribu bunga? Nah, suka parfum itu. Insya Allah jenengan sebagai wujud cinta kepada istri, ya berusaha suka dengan parfum tersebut. Istri jenengan tidak suka sama sekali dengan parfum apa misalkan Pak? Seribu bunga contohnya misalkan. Saya tahunya hanya itu Pak. Maka jenengan jangan pakai itu di depan istri. Nanti istri jenengan bisa tidak suka dengan jenengan. Ini baru masalahnya seperti itu. Ya kan? Baru masalahnya seperti itu. Lah, para sahabat radhiyallahu taala anhu itu ajib Pak.
dalam meneladani atau mencintai apa yang dicintai oleh Nabi SAW. Saya berikan contohnya Pak. Anas bin Malik, jangan tahu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang yang membantu Nabi SAW selama 10 tahun atau bahkan 11 tahun. Beliau itu menjadi pembantunya Nabi SAW. Karena apa? Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, itu para sahabat yang lain, para ibu-ibu itu memberikan hadiah-hadiah kepada Nabi SAW. Umumnya Anas itu tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada Nabi SAW. Beliau datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ini Anas, bocah pinter, bocah cekatan, bocah cantikan. Biarkan dia di sisimu, dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Suruh dia apapun. Maka sejak itu beliau menjadi pembantunya Nabi SAW dan dikenal sebagai sebutan khadimun Nabi, pembantu Nabi SAW. Baik. Kata Anas apa? Anna khayyatan da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sonahu. Ada seorang penjahit yang mengundang Nabi SAW untuk makan di rumahnya. Qala Anas fadhabtu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Saya pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat penjahit itu. Faqarraba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam khubzan wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Maka orang itu, penjahit itu Pak nggih, mendekatkan kepada Nabi SAW makanan yang isinya apa? Ada roti, ada kuah, ada labu. Labu dan qadid. Qadid itu seperti daging kering atau dendeng, Pak. Daging kering apa dendeng, seperti dendeng itu. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba min hawalil qas'ah. Kok saya melihat Nabi itu nyari-nyari labu di sepanjang piring itu Pak, dicari, dimakan, dicari, dikorek-korek Pak nggih. Nah, kayak jenengan ngorek-ngorek daging di tengah apa sop daging di sini. Nah, ternyata isinya kentang semua Pak gitu. Dia cuma 2. Nah, ketika Anas bin Malik melihat Nabi SAW kok nyari-nyari labu, padahal beliau tadinya pertama kali yaitu Anas bin Malik tidak suka dengan labu, gara-gara melihat itu falam azal uhibbu duba mundu yauma idin. Setelah itu aku jadi suka banget dengan labu sejak itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya kan? Itu orang kalau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merasa ajib sekali. Saya kalau lihat hadis ini mungkin jauh sekali Pak perbandingan kita dengan mereka para sahabat Nabi SAW. Kita mendengar sunnah itu kayak biasa saja, nggak ada perasaan manisnya sama sekali. Mereka tidak. Padahal ini kita nggak harus seperti ini Pak. Nggak harus seperti ini. Oh Nabi SAW suka labu, kita juga harus suka labu. Nggak harus seperti ini. Ini perkara duniawi. Tapi namanya orang yang suka cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menjadikan perkara dunia itu juga mereka akan ikuti, Pak. Ya kan? Kita sangat jauh sekali cinta kita dengan mereka para sahabat, Pak. Sahabat, Pak. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, wahai Ali, gimana sih perasaan cinta kalian kepada Nabi? Ya kan? Ali menjawab, kana ahabu ilaina. Rasul itu lebih kami cintai dibandingkan bapak kami, dibandingkan ibu kami, dibandingkan cinta kami kepada harta kami sendiri, dibandingkan kesenangan atau kesukaan orang yang sedang haus kepada air yang segar. Wong nek ngelak, ditakoni pengen apa? Orang mungkin le ngomong pengen mobil, Pak. Pengen apa? Banyu sing seger. Dan itu Nabi Muhammad SAW lebih mereka cintai dibandingkan air segar itu oleh seorang yang sedang haus sekali, ya kan? Itu. Makanya mereka tidak heran kalau kita dapati mereka itu sangat suka apa yang disukai oleh Nabi SAW dan sangat benci dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan bahasan kita.
Kemudian Imam Nawawi ketika mengomentari hadis tadi, beliau berpelukan dengan Al Hasan. Beliau mengatakan hal ini menunjukkan yang pertama, bersikap lembut kepada anak-anak. Ya kan, kalau kita melihat Pak di pergaulan di kampung tuh biasanya anak-anak itu sama orang tua tuh ya lembut, tapi sesama mereka atau sesama dengan anak yang usia lebih dari mereka itu jarang sekali kelembutan di antara mereka, Pak. Kalau ngomong kasar, tindakannya kasar, ya kan? Dan ini perkara yang kurang baik, perkara yang kurang baik. Harusnya bersikap lembut kepada anak-anak, siapapun itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, laisa minna malla yarham saghirona. Bukan dari kami orang yang tidak bisa merahmati, menyayangi orang yang lebih muda. Dan bukan dari kami orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Cinta kepada orang yang lebih muda dengan rahmat yang besar itu termasuk ibadah, termasuk dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Hasan dan Husain itu adalah dua bunga kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan, Pak. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Sami'tu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah mendengar Rasul SAW mengatakan, Innal Hasana wal Husaina huma raihanataya minad dunya. Hasan dan Husain itu keduanya adalah bungaku ketika di dunia. Siapa? Hasan dan Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak, mengapa mereka berdua ini diibaratkan seperti bunga? Mengapa? Pertama, karena bunga itu harum, dan anak-anak biasanya baunya apa, Pak? Harum, Pak, nggih. Kecute bocah cilik wangi, Pak. Nah, beda jenengan. Kecute ya kecut ya, Pak. Kalau anak-anak bangun tidur pun kecut, dicium juga tetap enak. Jika masih anak-anak, beda kalau sudah 7 tahun, Pak, ya wis wangu, Pak. Kalau masih setahun 2 tahun itu masih dicium itu masih enak sekali. Itu bunga. Yang kedua, suka dicium, ya kan? Kita kalau anak kecil hawanya apa, Pak? Pengen ngambung, Pak. Itu wajar, fitrah, Pak. Namanya bunga seperti itu. Kita ada bunga depan kita, hawanya apa? Pengen mencium. Yang ketiga, kenapa disepertikan dengan bunga? Karena usianya tidak lama. Bunga itu usia lama tidak, Pak? Tidak. Masa anak-anak juga tidaklah lama. Paling berapa tahun setelah itu sudah beranjak dewasa. Dan karena Nabi SAW mengatakan Hasan dan Husain ini adalah seperti bungaku dalam kehidupan dunia ini, maka jenengan tidak mengapa ketika mengatakan kepada cucu jenengan, apa itu, Masya Allah kesayangannya Simbah ini datang, Masya Allah, masa cucu Simbah yang hebat ini datang, nggak masalah. Mengalem, memuji, memberi julukan kesayangan kepada anak ataupun cucu. Nabi SAW mengatakan seperti itu dan didengar oleh sahabat yang lain, tidak malu, Pak. Iya kan? Jadi Nabi SAW itu tidak malu-malu mengungkapkan cinta, tidak malu-malu mengungkapkan rasa sayang kepada orang lain, ya kan? Bahkan ada sebuah hadis mengatakan, kalau engkau suka kepada temanmu, suka dalam tanda kutip, Pak, suka, ucapkan terus terang, ya kan? Terus terang, jangan disimpan, ya kan? Nah, kita belum terbiasa dengan seperti itu. Kita nggak suka juga diam, suka juga diam semuanya. Nah, ini tidak mengapa bagi seorang kakek untuk mengatakan, Masya Allah, ini cucunya Simbah yang paling ganteng, wes papum ya, sudah mandi ya, luar biasa ini. Bilang seperti itu, ya kan? Perhatikan, Nabi SAW mengatakan bahwa cucu atau anak itu adalah bunga perhiasan dunia ini, dan itu memang
Seperti itu Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Yang namanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia ini. Dunia ini akan lebih indah kapan? Ketika orang mempunyai harta. Oke, Pak, dunianya akan lebih baik. Dunia ini akan lebih indah kapan? Ketika ada anak-anak. Jadi kan bayangkan betapa sepi rumah ketika tidak ada anak-anak. Ya kan? Mungkin orang tua yang anaknya masih kecil, wah bener ribut, terus di rumah nggak pernah sepi, jajal. Sehari 2 hari anak-anak tidak di rumah, mesti ada yang kurang. Terus mas, yang anaknya masih kecil, ya kan? Ketika ada anak-anak pengen, wah, kapan kia selesai masa ini, anak-anak pada pergi, ya kan? Itu hal-hal suasana yang dirindukan Pak, ramai dengan anak-anak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia ini. Dengan adanya harta, dengan adanya anak, kehidupan dunia akan jauh lebih menyenangkan karena ada perhiasannya. Jangan harus perhatikan lafadznya. Al-Quran itu detail dalam memilih suku kata Pak. Allah hanya mengatakan perhiasan, bukan intisari kehidupan. Orang bisa tidak hidup dengan perhiasan Pak? Bisa tidak Pak? Assalamualaikum. Orang bisa tidak hidup tanpa perhiasan? Bisa tidak? Bisa. Ya kan? Orang hidup tanpa perhiasan bisa tidak? Bisa, dan hidupnya tetap bisa berjalan. Demikian pula orang yang tidak dianugerahi harta yang banyak ataupun orang yang tidak punya anak, dia tetap bisa hidup di dunia ini dan tetap bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa bahagia. Tapi tidak sebahagia orang yang ada hartanya dan punya anak. Karena apa? Dia atau dua hal tersebut itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi setelah itu Allah mengatakan wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal solih itu jauh lebih baik di sisi Tuhanmu. Jauh lebih baik. Nah, kita nggak boleh berpatok dengan harta dan tidak boleh berpatok dengan anak. Yang penting bagi kita itu bagaimana kita bisa beramal soleh, karena itu lebih baik di sisi Tuhan. Di soal Kahfi ayat 46. Baik. Berikutnya, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beliau itu mencium cucu-cucu beliau. Jadi gini ceritanya Pak. Cerita ini Masya Allah Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW itu mencium Hasan bin Ali. Ketika itu di sisinya ada seorang tokoh. Ada seorang tokoh namanya Aqra' bin Habis At-Tamimi. Sedang duduk. Aqra' bin Habis At-Tamimi ini kepala suku Tamim, Pak. Orang-orang Bani Tamim itu orang Badui yang tinggalnya di padang pasir. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya keras. Hidupnya keras. Karena keadaan, Pak. Hidupnya keras, jarang sekali memiliki kasih sayang. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok mencium Al Hasan, Aqra' itu langsung mengatakan dengan bangga, Pak, Inna li asyaratan minal walad maqabbaltu minhum ahadan. Saya itu punya 10 anak. Nah, 10 banyak atau sedikit Pak? Ya, jenengan siapa yang pengen punya anak 10 Pak? Innal ini Aqra' Pak, orang Badui Pak, orang Badui. Saya punya 10 anak. Tidak ada satupun mereka yang saya ciumi. Ya kan? Tidak ada satupun yang saya cium. Kepala suku, nanti kalau seandainya mencium anak-anak, bercanda dengan anak-anak, turun martabatnya. Ya kan? Ini orang Badui seperti ini Pak. Tapi Nabi SAW
menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Dan ini menjadi kaidah. Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Berarti kebalikannya, barang siapa yang menyayangi, dia akan disayangi. Dan rahmat, Pak, rasa rahmat, rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati, itu rezeki, Pak. Rezeki. Dan masing-masing kita beda-beda, ya kan? Nabi SAW itu rahmatnya besar sekali kepada umatnya. Kita mungkin lihat orang kasihan, tapi setelah itu tidak ada action apa-apa. Ada orang ketika kasihan langsung dia bantu, ada, karena rahmatnya besar. Man la yarhamu la yarhamu. Berarti kasih sayang kita ketika melihat anak, mudah-mudahan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Kita sayang kepada hewan, mudah-mudahan menjadikan sebab kita sayang, Allah sayang kepada kita. Kita sayang kepada keluarga kita sayang kepada kaum muslimin, kita sayang kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Kita lanjutkan pembahasannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucu di atas pundak beliau. Ini bagi. Baik. Sebelumnya, Pak, Nabi SAW itu ingin mengajarkan kepada Aqra' bin Habis. Aqra' tadi kan orang sifatnya apa, Pak? Keras. Orang Badui, Pak. Orang pedalaman. Keras. Ingin mengajarkan bahwa sikap kasih sayang itu harusnya engkau miliki, wahai Aqra', walaupun engkau adalah kepala suku. Dan kisah sayang itu, kasih sayang yang dimiliki oleh seorang tidak menyebabkan derajatnya turun. Tidak menyebabkan martabat seorang itu hilang karena dia bermain dengan anak-anak, dia sayang kepada anak-anak. Justru itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menggendong cucu-cucu beliau di atas pundak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Hasan wa Husain ala atiqihi wa hada ala atiqihi. Nabi SAW suatu hari pernah menemui kita para sahabat. Di sini ada Hasan, di sini ada Husain, bayangkan. Saking dekatnya dengan cucu, Pak. Ya kan? Karena ada mbah-mbah yang nggak mau dipeloni putune enten mboten Pak nggih seperti itu. Nabi sifatnya nggak seperti itu. Jadi kalau mendapatkan artikel atau tulisan mengatakan Nabi itu orang yang suka membunuh, Nabi itu orangnya adalah kejam, Allah itu dusta, Pak. Dusta. Wa hada ala atiqi wa huwa yalsamu hada marratan wa yalsamu hada marratan. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam terkadang mencium yang si Hasan dan terkadang mencium yang si Husain ini. Ya kan? Beliau gendong. Di sini ada, di sini juga ada Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhu. Hatta intaha ilaina, sampai beliau sampai kepada kami dan kami berkata kepada beliau SAW, ya Rasulullah, innaka tuhibbuhuma, wahai Rasulullah, engkau tuh sangat suka kepada mereka berdua ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, man ahabbahuma faqad ahabbani. Barang siapa yang suka kepada Hasan dan Husain, maka dia sudah suka kepada aku. Barang siapa yang tidak suka kepada Hasan dan Husain, dia juga tidak suka kepada aku. Iya kan? Siapa yang suka kepada Hasan dan Husain, dia suka kepada aku. Barang siapa yang tidak suka kepada Hasan dan Husain, dia artinya tidak suka kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya ada sebuah kelompok yang sangat mendengung-dengungkan cinta kepada Hasan ataupun Husain. Tapi salah. Kecintaan yang sangat berlebihan, kecintaan yang ada cacat ketika tidak menyukai ahlul bait yang lain. Siapa itu? Istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Husain tapi tidak cinta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini sangat naif sekali. Mereka adalah orang-orang Syiah. Cinta Husain tapi tidak cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, Bang.
Allah. Baik, sedikit lagi lanjutkan melengkapi kisah cintanya Nabi SAW kepada Hasan dan Husain. Kita juga seharusnya cinta kepada Hasan dan Husain. Tapi cinta kita kepada Ahlul Bait Hasan dan Husain itu tidak seperti Syiah. Tidak seperti Syiah. Mereka cinta kepada Husain tapi benci kepada istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Seolah-olah apa? Tidak bisa menggabungkan antara cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Amr bin As. Pernah ditanya oleh Amr bin As. Ayunasi ahabbu ilaika? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Apa jawaban beliau? Siapa Pak? Aisyah, istri. Sekarang jenengan kalau ditanya Pak, siapa yang Pak yang paling jenengan cintai? Jangan bingung, siapa yuk? Siapa? Nggak terbetik nama istri di daftar orang yang pertama kali dicintai, tidak. Tapi beliau SAW adalah orang yang tidak malu untuk menyebut kata cinta, tidak. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Bayangkan, orang nomor satu yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Bagaimana keadaan orang yang membenci Aisyah? Berarti dia benci juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh hidayah yang sangat besar sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua dari bahaya pemikiran Syiah yang seperti ini. Wallahu Taala a'lam bishawab. Sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pembahasan besok dengan pembahasan
bagaimana Nabi SAW bergaul dengan sanak famili. Kalau istri sudah, anak sudah, cucu juga sudah, alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan mendatang bagaimana beliau SAW bergaul dengan karib kerabat selain istri, selain anak, selain cucu. Wallahu ta'ala. Sepertinya pertanyaan disimpan dulu saja. Kita akhiri pengajian kita kali ini karena sudah azan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.